Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini kita bertemu dalam kuliah kedua, mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Perkenalkan, nama Ibu Siswa Berti Afriatna. Di 2 semester yang lalu kita sudah pernah bertemu dalam perkuliahan, akan tetapi kita belum berkesempatan bertatap muka secara langsung. Untuk semester ini, untuk mata kuliah ini masih kita lakukan secara online. Saat ini kita lakukan melalui video yang Ibu share di Google Classroom. Dari definisi tadi, bisa kita ketahui bahwa usaha tani memiliki beberapa unsur yang harus ada, yaitu unsur alam. Kita misalkan kita menanam padi ya, jadi unsur alamnya adalah lahan, tempat menanam padi. Kemudian unsur yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja bisa berupa tenaga kerja manusia, bisa berupa tenaga kerja hewan, bisa juga tenaga kerja mesin. Kemudian unsur yang ketiga adalah modal. Modal di sini bisa berupa uang, bisa juga berupa sarana produksi berupa pupuk, kemudian pestisida, dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan usaha tani. Kemudian unsur yang keempat adalah keterampilan atau skill yang memadukan beberapa unsur-unsur sebelumnya untuk bisa menghasilkan produk pertanian, yaitu padi. Kemudian kalau untuk tanaman buah-buahan, inputnya kurang lebih sama, outputnya saja yang berbeda yaitu buah-buahan. Usaha tani bukan hanya berbicara mengenai tanaman ya. Ketika kita menyebutkan usaha tani, artinya usaha di bidang pertanian. Bisa tanaman, bisa juga ternak atau ikan. Jadi tidak terbatas hanya pada tanaman saja. Dari kedua definisi tadi, ada persamaan ya. Persamaannya apa? Bahwa usaha tani merupakan suatu kumpulan atau organisasi dari beberapa unsur. Jadi tidak bisa hanya satu unsur saja, melainkan semua unsur harus tersedia. Alam, tenaga kerja, dan modal. Kemudian kalau menurut yang pertama tadi, ditambahkan lagi dengan kemampuan atau skill. Karena tanpa kemampuan mengelola unsur-unsur yang disebutkan tadi, maka hasil produksi tidak akan maksimal. Padi misalnya, karena dia merupakan tanaman semusim, dia umurnya tidak lama, hanya sekitar 4-5 bulan. Sedangkan untuk tanaman tahunan, contohnya buah-buahan, jeruk, kemudian mangga, dan tanaman perkebunan, misalnya sawit, kopi, teh, itu masa produksinya lebih panjang dibandingkan dengan tanaman semusim. Nah, tadi dikatakan bahwa petani harus bisa mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, dikatakan efisien itu yang bagaimana? Dikatakan efektif itu yang bagaimana? Nah, dikatakan efektif apabila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sebaik-baiknya. Dan dapat dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut mengeluarkan output yang melebihi input. Artinya, modal yang dikeluarkan harus lebih kecil daripada hasil yang diperoleh. Itu dikatakan efisien. Selanjutnya, definisi ilmu usaha tani menurut Suratiah tahun 2006. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal, sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya.
kan bahwa usaha tani itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, di sini unsur digunakan istilah faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu bisa berupa lahan, bisa berupa bibit, berupa benih, berupa pupuk, pestisida. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk memulai kegiatan usaha tani, untuk menghasilkan produk usaha tani. Sedangkan dalam arti luas, agribisnis dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan, mulai mata rantai produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian dalam arti luas, yaitu bisa usaha tani, bisa perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang bertujuan untuk memperoleh profit atau profit oriented. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa agribisnis itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha tani yang dilakukan. Sedangkan kalau usaha tani ada dua macam. Ada yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, ada juga yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Jadi jelas ya perbedaan antara usaha tani dan agribisnis. Kalau agribisnis ada kata-kata bisnis kan artinya. Jadi dia mengarah kepada profit oriented atau bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hasil usaha tani ada yang dijual kepada konsumen akhir, pemakai akhir ya, pengguna akhir, dan ada juga yang dijual kepada perusahaan untuk nanti diolah lebih lanjut menjadi produk yang lain. Misalnya untuk kelapa sawit, tentu tidak bisa dijual kepada masyarakat secara eceran karena perlu dilakukan pengolahan untuk menjadi CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit yang kemudian nantinya baru hasil akhirnya bisa berupa minyak goreng yang akan dijual ke masyarakat. Selain itu, pengolahan juga dilakukan untuk memperpanjang umur produk pertanian atau untuk membuat produk pertanian itu lebih awet, lebih tahan lama. Contohnya apa? Misalnya contohnya cabai. Tanaman cabai dan juga produk pertanian lainnya itu memiliki keterbatasan umur ya, keterbatasan umur penyimpanan. Tidak bisa disimpan lama, karena kalau disimpan terlalu lama dia akan rusak. Nah, ketika panen raya banyak produk yang dihasilkan, harganya kan biasanya turun. Nah, bagaimana supaya petani cabai tidak mengalami kerugian? Nah, salah satunya di sini, sebagian dijual, kemudian sebagian lagi bisa diolah. Diolah menjadi apa? Bisa dikeringkan menjadi cabai kering, dirubah menjadi cabai bubuk, atau bisa juga diolah menjadi saus cabai. Atau mungkin ada olahan-olahan yang lain yang bisa memperpanjang usia cabai dan juga memberikan nilai tambah. Karena harga jualnya juga akan lebih tinggi, sehingga harapannya bisa memberikan tambahan pemasukan bagi petani. Bahkan untuk produk-produk tertentu bisa sampai dijual ke luar negeri. Selain itu, ada juga lembaga penunjang yang berperan dalam kegiatan agribisnis. Contohnya bank, koperasi. Untuk apa? Apa peranan mereka? Sebagai penyedia modal bagi petani. Kemudian lembaga pendidikan yang memberikan informasi-informasi baru kepada para petani maupun kepada para penyuluh untuk membagi ilmunya kepada petani sehingga apabila ada temuan-temuan baru di bidang pertanian, para petani bisa langsung mendapatkan informasinya. Kemudian mencoba melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk-produk pertanian. Kemudian lembaga penunjang berikutnya adalah angkutan. Produk pertanian tidak akan bisa mencapai pasar, tidak akan bisa mencapai konsumen tanpa ada bantuan angkutan. Angkutan bisa berupa kendaraannya, bisa juga prasarananya, yaitu jalan. Jadi
Meskipun hasil produk pertaniannya bagus, tapi kalau jalannya jelek, kemudian tidak ada alat transportasi untuk membawa produk pertanian tersebut ke daerah yang dekat dengan konsumen, maka petani tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari hasil usaha taninya. Gambar berikut ini adalah diagram keterkaitan tiga subsistem dalam agribisnis. Yang pertama, subsistem masukan atau di gambar yang di atas tadi adalah subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau saprodi. Kemudian subsistem yang kedua, subsistem produksi atau kegiatan usaha tani, dan subsistem yang ketiga pemasaran dan pengolahan hasil. Nah, dari dua gambar ini bisa terlihat ya bahwa antara usaha tani dan agribisnis itu saling berkaitan. Untuk penjelasan secara tertulis, adik-adik nanti bisa baca di slide yang bawah, itu sudah ada penjelasan mengenai subsistem dalam agribisnis. Materi hari ini sampai di sini dulu. Kemudian jika ada yang kurang jelas, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik bisa menuliskan di kolom komentar. Kemudian apabila ada teman-teman yang tahu jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh temannya, silahkan ikut menjawab. Kita diskusi ya. Kita lakukan diskusi di kolom komentar, tanya jawab, eee, bisa antara kalian dengan ibu, bisa juga sesama kalian. Jadi, jangan takut untuk menjawab pertanyaan temannya. Bukan hanya ibu yang harus menjawab pertanyaan, tetapi kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian kalau memang kalian tahu jawabannya. Ibu tunggu pertanyaannya atau mungkin masukan atau koreksi dari paparan yang tadi ibu berikan. Sampai ketemu lagi di kuliah minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan Ibu mengenai usaha tani dan ilmu usaha tani. Jika ada yang belum jelas, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut menjawab pertanyaan dari temannya, dipersilahkan. Jadi bukan hanya ibu yang boleh menjawab ya, teman-teman juga boleh saling menjawab pertanyaan dari temannya. Silakan ibu tunggu pertanyaannya jika ada, silakan dituliskan di kolom komentar.